Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif ini dia Bincang Sehati. Duh pemirsa, kalau kita lagi scrolling media sosial gitu ya, itu sering banget kita dengar atau lihat berita atau baca berita. Itu ya beberapa waktu lalu lah ya kita sempat mendengar ada kayak satu keluarga itu, sorry itu sih kayak dihabisi nyawanya oleh kepala keluarganya dan disisain satu anaknya gitu ya. Kenapa gitu? Terus kemudian adalah banyak hal yang kayaknya tindakan-tindakan ini tuh ada kaitannya dengan kesehatan mental seseorang gitu ya. Ini kan jadi worry-nya banyak orang ya, karena selama ini kita ngerasa kayak apa sih kesehatan mental, it is something invisible gitu ya, sesuatu yang invisible yang kayaknya nggak bisa ditakar secara logika, secara rasional bagi sebagian orang karena mereka merasa kayak sesuatu yang nggak nyata gitu ya, nggak ya sesuatu yang abstrak lah gitu. Tapi ternyata banyak banget kejadian-kejadian yang melibatkan kesehatan mental. Jadi once ada kesempatan gangguan kesehatan mental ini terjadi, wah ini juga ada concern, ada kekhawatiran ketika akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan kita. Karena kita nggak ngerti ya, maksudnya kayak ibarat kata kalau kita sakit itu kan pain tolerance orang beda-beda. Nah mungkin kalau hubungannya dengan kesehatan mental, stress tolerance orang juga mungkin beda-beda ya. Maksudnya ketika menghadapi masalah begini, untuk sebagian orang mungkin ini kayak it's a piece of cake gitu, mudah banget. Tapi untuk sebagian orang mungkin ini lebih dari sekadar hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang receh, tapi ini sesuatu yang besar. Makanya jangan sampai kita meremehkan kesehatan mental. Makanya hari ini kita akan membahas bijaknya kita dalam menjaga kesehatan mental kita. Ya gak hanya kita, mungkin orang-orang sekitar kita, pasangan kita, keluarga kita, anak kita, dan lain sebagainya ya. Oke, tapi sebelum kita membahas gimana sih cara bijak kita untuk menjaga kesehatan mental kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar depresi. Nah ini penting banget ya, karena selama ini kita sering mendengar kata depresi yang mungkin Anda sering melihat ya di beberapa judul sinetron atau film gitu ya, depresinya sangat menyeramkan sekali gitu ya, dengan hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi mungkin dengan kejadian-kejadian yang Anda baca di media sosial gitu atau Anda lihat sendiri beritanya dan lain sebagainya. Ini seram banget, makanya kita akan mengupas tuntas mitos faktanya terlebih dahulu. Kita lihat yang pertama ya. Depresi itu katanya itu tuh bukan penyakit yang nyata tahu, itu kayak ini sesuatu yang ya tadi ya dibilang invisible, sesuatu yang nggak kelihatan sama mata sehingga banyak orang yang menyepelekan. Nah ini yang bahaya karena selama ini kita merasa kayak oh yang paling diperhatiin adalah penyakit fisik. Padahal di luar sana banyak loh ternyata penyakit-penyakit mental, gangguan kesehatan mental yang nggak hanya berefek pada kesehatan mentalnya aja, tapi juga in the end of the day-nya itu berpengaruh ke kesehatan fisiknya. Bayangin, dari kesehatan mental pengaruh ke kesehatan fisik. Nah selama ini kita juga ngerasa kayak depresi itu sesuatu yang nggak nyata gitu. Jadi kayak ya itu mah mungkin sesuatu yang sorry itu saya kayak dibuat-buat, bagi sebagian orang ngomong gitu. Karena sesuatu yang nggak kelihatan. Kalau luka kan di kulit kelihatan, tapi sebagian orang besar kayak ya depresi itu sesuatu yang bukan nyata. Nanti kita tanyakan ke ahlinya ya, apakah depresi ini benar-benar nyata adanya meskipun tidak terlihat langsung oleh mata, tapi kita bisa melihat mungkin gerak-gerik, perilaku dari orang yang mengalami depresi ini ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Depresi terjadi akibat situasi yang menyedihkan. Wah, ini kalau ingat masa pandemi kemarin ya, banyak orang kehilangan orang tersayang, banyak orang kehilangan pekerjaan. Wah kondisi sosial, ekonomi, percintaan semua amburadul. Nah otomatis kita akan berada di satu posisi atau situasi kondisi yang sangat-sangat menyedihkan. Nah ini ketika kita ngomongin suasana kondisi situasi menyedihkan ini terus berlarut gitu ya. Ini akan menyebabkan kita ujung-ujungnya mengalami depresi. Nah apakah depresi ini melulu seputar hal-hal yang menyedihkan sehingga ketika kita terus digempur oleh situasi yang sangat menyedihkan ini,
kita merasa sedih dan lain sebagainya, maka di ujungnya kita akan mengalami depresi. Atau sebenarnya kalau selama ini kan kita mengenal kayak stres, depresi dan lain sebagainya. Mungkinkah diawali dari stres dulu sehingga berujung pada depresi? Atau sebenarnya stres dan depresi ini suatu kondisi yang berbeda. Intinya sama-sama menyedihkan, tapi apakah bisa berujung pada depresi pada semua kondisi yang menyedihkan, nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Kita hanya perlu keluar dari perasaan tersebut. Nah, ini kadang-kadang sedih ya kalau kita ngelihat ada orang lagi stres, lagi depresi karena satu dan lain hal. Dengan mudahnya mereka bilang kayak, udah jangan terlalu didalemin banget itu perasaan. Coba deh kamu cari hal-hal yang menyenangkan, coba deh kamu healing. Kamu coba keluar dari perasaan tersebut. Karena itu cuman kamu yang bisa mengendalikan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan. Makanya kamu coba pikirin yang baik-baik, rasain yang baik-baik. Well, kita kan gak bisa ya, we put on our feet on another else shoes gitu ya. Kita itu nggak bisa, maksudnya menempatkan kaki kita di sepatunya orang lain. Begitupun dengan perasaan. Makanya ketika kita ngomongin kayak, udahlah cukup keluar aja dari perasaan tersebut. Well, itu nggak semudah itu ya. Makanya nanti kita bahas. Bisa nggak sih kalau kita ngerasa depresi terus kayak ada orang bilang, keluar aja dari perasaan tersebut. Kamu nggak akan ngerasa depresi. Enak banget kalau gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Antidepresan itu katanya efektif banget buat mengatasi depresi. Nah, ini menjadi salah satu solusi yang instan ya ketika kita ngomongin depresi. Jadi yang ya mereka ambil sebagai solusi yang paling efektif adalah dengan mengonsumsi antidepresan. Untuk jangka pendek mungkin bisa ya. Tapi kalau kita ngomongin depresi kan kayaknya mungkin bukan doa sih. Tapi kayak mungkin akan menjadi jangka panjang. Karena untuk mencapai titik depresi pun pasti ada hal proses yang panjang sehingga orang ini mengalami depresi seperti itu ya. Nah, apakah antidepresan ini efektif? Ataukah kayak ya hanya untuk sementara aja gitu ya, temporary aja. Tapi kalau kita ngomongin permanen harus ada penyembuhan, healingnya itu dari dalam. Bukan hanya bantuan dari obat seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Bila orang tua alami depresi, anaknya pasti akan mengalami hal yang serupa juga. Gini, kadangkala kita kepikiran dengan satu, let's say kayak kita ngomong yang enak dijadiin contoh ya, itu kayak penyakit tuberkulosis. Itu kan selalu bilang itu keturunan gitu ya. Itu bahkan lebih parahnya lagi itu kutukan gitu ya. Tapi kan sebenarnya bukan itu. Itu karena habit dari keluarga itu sehingga mungkin kebersihan dan lain sebagainya tidak terjaga sehingga anaknya ikut mengalami tuberkulosis. Nah, kalau kaitannya dengan depresi di keluarga, apakah ketika orang tua mengalami depresi, anaknya juga pasti akan mengalami depresi? Secara genetik kita nggak ngerti ya, karena ini harus medically proven. Tapi kalau kita ngomongin kenapa orang tua bisa depresi dan anaknya juga bisa mengalami, mungkin bukan karena depresinya, mungkin karena akhirnya anak juga ngelihat apa yang terjadi sama ibu bapaknya, orang tuanya, keluarganya sehingga mereka akan mengalami hal yang sama. Atau bisa jadi enggak juga gitu ya. Mungkin anak punya self healing yang lebih baik dibandingkan dengan orang tuanya sehingga enggak semua orang tua yang mengalami depresi, anaknya juga pasti akan mengalami depresi. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar depresi dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar depresi. Waduh, ini awal tahun udah ngomongin depresi ya, nggak apa-apa. Ini kan jadi mungkin salah satu resolusi yang Anda set up di tahun 2024 ini karena mungkin ada banyak hal yang belum ter-accomplish gitu ya, belum tercapai di tahun 2023 dan Anda itu suka overthinking sehingga Anda ngerasa depresi gara-gara semua goals yang Anda set itu belum terjadi. Makanya kita harus membahas depresi ini seperti apa mitos faktanya. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Mbak Nidia Dwi Kaputri, MPSI psikolog dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Assalamualaikum Mbak Nidia, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Sudah baik. ribuan purnama kita nggak ngobrol, akhirnya ngobrol lagi ya di Bincang Sehati ya. Oke, Mbak Nidia, kita hari ini akan membahas seputar kesehatan mental. Tapi sebelum bahas itu kita bahas depresi dulu. Karena depresi ini kan menjadi bagian dari kesehatan mental gitu ya. Kita lihat yang pertama, ini mitos atau fakta. Depresi bukanlah penyakit yang nyata.
Jadi untuk sebagian orang yang nyata itu adalah yang sifatnya kayak luka kelihatan gitu kan ya. Itu kan secara fisik, secara mata kelihatan banget. Tapi depresi kan sesuatu yang invisible ya. Sesuatu yang nggak bisa dilihat kayak mata langsung. Orang ini ada depresi atau kan nggak bisa gitu. Itu sebenarnya betul nggak sih kalau ngomongin depresi itu bukanlah penyakit yang nyata. Tapi kok dampaknya kok bisa bahaya ya. Luar Kayak biasa ya. gitu luar biasa gitu Mbak. Oke. Kalau ditanya itu fakta atau mitos, itu adalah mitos. Jadi depresi ini ibarat kayak orang bilang tuh silent killer ya Mas ya. Nggak terlihat, tapi kok sebegitu dampaknya luar biasa sekali gitu. Jadi sebenarnya fakta nggak sih depresi itu fakta. Sama dengan penyakit fisik aja, cuman bedanya dianya itu adanya di dalam gitu. Betul. Dan banyak sekali yang sering terjadi itu orang dengan kondisi depresi itu masih bisa berfungsi juga dalam kehidupan sehari-harinya gitu loh. Sehingga kadangkala banyak respon dari lingkungan atau masyarakat ketika orang yang dengan kondisi depresi menyampaikan tentang perasaannya, responnya adalah itu terlalu berlebihan, terlalu dipikirkan. Nah itu justru membuat si penderita depresi ini semakin punya pemaknaan negatif terhadap dirinya dan terhadap dunia. Jadi nggak heran dikatakan silent killer ketika tidak mendapatkan validasi atau tervalidasi apa yang dipikirkan tentang dirinya, dia melakukan percobaan untuk bunuh diri kayak gitu. Itu validasi yang akhirnya salah kaprah dan akhirnya kayak menganggap dirinya ya salah karena masyarakat sekitar memvalidasi dia sebagai kok sesuatu lebay yang sih salah. gitu aja. Jadi pemaknaan dia, oh ya ternyata aku memang jadi beban ya, ini aja aku nggak bisa hadapin gitu. Betul. Dia sudah melihat dunia itu kayak hitam aja gitu, terus divalidasi itu aja dipikirin, itu aja lebay banget sih. Ada yang lebih susah dari kamu misalnya iya, gitu. betul. Ya jadi nggak heran kalau pada akhirnya dia melakukan perilaku-perilaku yang ekstrim gitu. jahat Jadi banget kalau ya ditanya fakta apa mitos ya mitos, karena pada dasarnya depresi itu memang fakta nyata adanya gitu, ada ya. gitu. Nah, tuh ya pemirsa janganlah kita ini sebagai pembelajaran self reminder semua sih. Maksudnya kayak jangan menganggap remeh orang-orang yang punya ada quote and quote gangguan kesehatan mental sehingga ngerasa kayak secara fisik kayaknya oke-oke aja, nggak kurus amat gitu ya. Maksudnya makannya juga banyak gitu ya. Tapi kita nggak ngerti maksudnya ibarat kata kalau sakit itu pain tolerance orang kan beda-beda ya Mbak ya. Betul. Jadi jangan disamaratakan bahwa itu kan nggak nyata gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Depresi terjadi akibat situasi yang menyedihkan. Apakah depresi harus selalu dan melulu seputar rasa sedih, kejadian yang menyedihkan, atau bisa saja mungkin nggak terjadi apa-apa sehingga dia ngerasa depresi atau gimana sih Mbak? Memang kompleks sekali sebenarnya. Jadi kalau kita berbicara apa sih faktor pemicu depresi itu nggak cuma satu ataupun dua. Genetika, biologis, terus sudah gitu faktor biologis salah satunya itu seperti misalnya zat kimia pada otak gitu. Nah itu yang kita katakan jadi gini, depresi itu ada sebuah state, sebuah kondisi yang bisa disebabkan karena yaitu tadi perubahan kehidupan gitu ya, ada pengalaman traumatis gitu atau kehilangan seseorang, kesedihan yang mendalam tapi karena sebuah situasi. Tapi ada juga memang karena pengaruh faktor biologis gitu. Nah itu kan agak sulit untuk dijelaskan ya kimia pada otak. Nah kadang-kala sering yang terlihat misalnya apa sih kok dia bisa depresi? Keluarganya kayaknya sempurna, ayah ibunya ada, secara ekonomi juga ada nggak ada masalah gitu ya. Seringkali kayak gitu kan ya, kok bisa-bisanya depresi, kayaknya dia kurang bersyukur deh. Nah gitu. Nah itu mungkin kita bisa merujuk bahwa memang ada faktor-faktor biologis yang memang sulit untuk dijelaskan gitu. Jadi nggak cuma sebatas sebuah situasi traumatis atau kondisi traumatis aja. Jadi memang kompleks banget. Dan situasi setiap individu atau kondisi setiap individu itu unik gitu. Nggak bisa disamaratakan ya. Iya, gitu betul. ya tuh makanya ya. Jadi tidak hanya ngomongin masalah yang sedih-sedih nih rasa sedih, tapi banyak hal yang bisa membuat orang berujung pada depresi gitu ya. Mbak, ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah ini kadang-kala yang ini nih orang kayak apa sih lebay gitu ya, kayak ya udah kamu keluar aja dari perasaan tersebut, that easy gitu, semudah itu. Ya semudah itu diucapin sama orang yang nggak mengalami depresi gitu ya. Sebenarnya bisa nggak sih kita kayak kan selalu kita bilang kayak ya kita adalah ya kita yang mengontrol diri kita sendiri gitu. Jadi kalau ibarat kata kalau lo nggak mau sedih ya lo keluar dari perasaan tersebut. Enak
Nggak semudah itu. Nggak semudah itu, gimana tuh Mbak? Oke, itu sebenarnya mitos. Karena gini, keluar dari depresi itu nggak cuma sekedar keluar dari perasaannya aja, tapi juga penghayatan tentang dirinya, pemaknaan tentang kehidupan, pemaknaan subjektif tentang segala hal itu sudah negatif. Jadi yang mesti kita bantu sebenarnya selain pengelolaan emosinya, cara berpikirnya juga. Ada yang keliru mungkin dengan cara berpikirnya, tapi kalau kita mau mundur ke belakang lagi, kenapa beliefnya dia atau keyakinan dia tentang dunia itu jadinya negatif gitu. Pasti ada pengalaman-pengalaman di masa lalu. Kita nggak bisa cuma sekadar bilang, ayo dong positive thinking, pasti ada maknanya. Nggak semudah itu gitu loh. Jadi kalau misalnya mau membantu individu dengan kondisi depresi, itu nggak cuma sebatas, ayo dong keluar dari perasaan itu, kamu cari kegiatan lain. Enggak. Memang butuh tergantung kondisi depresinya ya, seberapa tingkat keparahannya itu seberapa tinggi gitu. Kalau misalnya yang lebih ringan mungkin kita bisa hanya menggunakan talk terapi. Tapi kalau sudah depresi yang sangat berat sekali mungkin baru dibantu dengan farmakoterapi. Setelah kondisinya lebih oke baru diajak untuk talk terapi karena kognitifnya udah kembali berfungsi dan emosinya sudah lebih stabil kayak gitu. Ya. Jadi nggak cuma emosinya aja yang diuruskan. Emosi itu kan sebenarnya fluktuatif ya Mas ya. Berjalannya waktu nanti akan ada emosinya juga jadi netral lagi gitu kan, nanti akan ada tinggi lagi segala macam gitu. Jadi nggak cuma sesimpel itu. Nggak sesimpel itu. Jadi bagi Anda yang suka bilang nih ya, yang suka bilang, aduh keluar aja dari perasaan tersebut karena Anda tidak di posisi itu, dan yakinlah sampai ada lagunya loh ya. Tak segampang itu gitu ya. Nggak segampang itu juga buat kesehatan mental juga boleh ya. Gitu bisa ya. Nggak segampang itu ngucapinnya ya. Iya, betul. Oke ya, kita lanjut yang keempat ya. Nah ini banyak orang mencari cara instan dengan mengonsumsi antidepresan untuk mengatasi depresi, katanya itu efektif banget. Apakah semudah itu untuk menghilangkan depresi hanya dengan mengonsumsi antidepresan? Gimana tuh? Nah balik lagi, tadi kan depresi itu kompleks banget ya. Tapi kalau ditanya antidepresan itu efektif nggak? Kalau bisa saya katakan ya efektif, membantu dulu. Misalnya tadi dalam kondisi depresinya udah sangat berat sekali, udah nggak tidur berhari-hari, emosinya juga low sekali. Kita perlu bantu farmako. Gitu loh. Tujuannya apa? Supaya jam tidurnya bisa kembali lebih baik gitu ya. Pada saat kondisi fisiknya sudah lebih oke, kita bisa ajak kognitifnya atau kemampuan untuk berpikirnya bisa kita gunakan lagi. Di situ masuk peran psikolog gitu. Jadi kalau ditanya efektif nggak sih antidepresan? Untuk kasus-kasus tertentu tingkat keparahannya yang cukup berat itu sangat diperlukan gitu. Karena dalam kondisi orang sudah misalnya ide-ide untuk mengakhiri hidupnya sangat tinggi, udah nggak tidur berhari-hari, diajak ngobrol juga nggak bisa kan Mas. Kita bantu dulu untuk supaya kebiasaan dia jam tidurnya, pola makannya kembali normal dulu, dan itu kan pasti butuh proses ya, apalagi emosi segala macam. Jadi kalau ditanya efektif ya efektif, tapi nggak hanya satu itu aja yang mesti kita benahin gitu. Karena kalau misalnya hanya menggunakan antidepresan gitu ya, dia nggak berproses untuk mengenali, mengidentifikasi pikirannya bagaimana, emosinya bagaimana, perilakunya bagaimana gitu loh. Jadi banyak ya, banyak faktor ya. Oke, yang terakhir nih Mbak Nidia. Kalau orang tua ngalami depresi, anaknya juga pasti sama. Nah ini sebenarnya, tadi kan Mbak Nidia juga menyebut masalah genetik ya. Sebenarnya genetik nggak sih kalau orang tua depresi, anak pasti depresi? Atau sebenarnya karena lingkungan yang tercipta di keluarga itu seperti itu, akhirnya anak mau nggak mau juga akan mengalami depresi atau gimana? Kalau secara otomatis sebenarnya tidak. Enggak ya? Ya, tapi ketika memang seseorang itu sudah ada genetikanya, dia dalam kondisi tertentu yang memang sedang rentan akan lebih mudah untuk jadi meletusnya kayak gitu. Jadi itu tadi faktor-faktor itu kan banyak, salah satunya genetika, tapi kita nggak bisa katakan kalau ibunya depresi otomatis anaknya juga depresi gitu. Kalau misalnya kesadaran dia, terus ibunya juga aware sama kondisinya, dia nggak mau anaknya mengalami hal yang sama, terus berupaya terkait dengan pola pengasuhannya, lingkungan yang juga kondusif, kan ya anaknya bisa terhindar. Tapi memang peluang atau misalnya ketika menghadapi stres yang sangat tinggi akan lebih mudah untuk berada di kondisi itu. Oke, gitu. jadi peran lingkungan langsung atau tidak langsung juga berperan pada kehidupan si anak ya, supaya kesehatan mentalnya juga tetap terjaga. Oke, thank you Mbak Nidia. Nanti kita lanjut lagi ngomongin gimana cara menjaga kesehatan mental supaya kita tetap on terus di tahun 2024 ini ya Mbak ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini. Ini penting banget ya untuk Anda yang mau men-set up resolusi 2024 supaya tetap on fisik dan mental. Apalagi belakangan ini kan mental health issues itu matters ya, penting banget gitu ya. Apalagi kita setelah ditempa pandemi dan lain sebagainya, harusnya kita bisa lebih kuat menjaga kesehatan mental kita. Makanya kita hari ini akan mencoba mengulik bagaimana sih cara bijak kita untuk menjaga kesehatan mental kita supaya kita tetap stay on the track gitu ya. Kalau Anda punya pertanyaan boleh tanya-tanya atau curhat juga boleh ya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Mbak Nidia Dwi Kaputri, MPS psikolog dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke, Mbak Nidia. Sebenarnya kalau ngomongin kesehatan mental itu kan hampir sama kayak yang tadi kita sebut di awal ya, kayak itu tuh nggak nyata, nggak kelihatan. Sebenarnya kesehatan mental itu yang seperti apa sih, Mbak? Maksudnya selama ini kan kayak ya yang penting waras itu aja gitu kan ya. Sementara sorry itu saya kayak ODGJ yang di jalanan itu ya kesehatan mentalnya terganggu. Apakah selalu seperti itu standarnya sebagai parameternya atau gimana sih? Nggak selalu, kayaknya kalau udah parah banget baru dibilang ada gangguan ya. Nah kalau kita berbicara kesehatan mental itu suatu keadaan psikologis yang optimal di mana si individu tersebut dapat mengelola emosinya dengan secara baik gitu, dapat berfungsi secara efektif juga di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam lingkungan keluarganya, terus dapat mengatasi berbagai macam tekanan. Jadi ketika individu itu berada dalam kondisi mental yang sehat bukan berarti dia nggak pernah mengalami stres. Karena dalam kehidupan itu kita nggak bisa hindari namanya stres. Selesai stres satu akan muncul stres berikutnya. Tapi ketika kondisinya sehat secara mental, menghadapi stres dia mampu mengelola stres itu gitu loh. Jadi kita lihat keberfungsiannya, dilihat juga dari cara berpikirnya dia, cara merasakan dan cara berperilaku. Itu kita katakan sehat secara mental, mampu berfungsi di dalam lingkungan sosial, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pekerjaannya gitu. Oke. Itu definisi yang benar tentang kesehatan mental. Jadi selama ini kan mungkin orang ya ambil standarnya yang penting waras itu gitu ya. Tapi kalau ngomongin gangguan kesehatan mental, kalau gangguan fisik kan orang lihat ya kayak tadi ya luka gitu, nauzubillahi min zaliknya maksudnya patah tulang dan lain sebagainya itu kelihatan gitu. Tapi kalau gangguan kesehatan mental kumaha ya teh gitu ya. Kesehatan mentalnya ini nggak kelihatan, ada tambah gangguan lagi. Ada gimana nih ngelihatnya? Itu gimana, Mbak? Nah, kalau untuk tahu dia mengalami gangguan apa enggak, sebenarnya gangguan kesehatan mental itu ditandai dengan adanya gejala-gejala yang spesifik dan intens muncul terus-terusan sehingga mempengaruhi bagaimana cara berpikir seorang individu, cara merasakan, cara berperilaku dan cara pengambilan keputusan. Nah, kalau Mas Mat perhatikan di sini ada pola yang berulang. Kalau kita sudah masuk ke ranah gangguan mental ya atau gangguan kesehatan mental gitu. Jadi ada pola yang berulang. Misalnya gini, pola yang berulang setiap kali dia menghadapi sebuah situasi baru, dia punya pemaknaan atau penghayatan, itu berarti cara berpikir ya. Kayaknya aku nggak mampu deh untuk menghadapi ini, gitu ya. Pemaknaan subjektif tentang dirinya itu sudah negatif sehingga membuat dia merasa cemas, merasa takut. Emosi yang dia rasakan itu valid gitu. Akhirnya mempengaruhi bagaimana cara dia bersikap. Sehingga untuk menghindari rasa cemas dan rasa takut itu udah deh besok nggak usah hadir, aku izin. Oke, jadi stres yang dia hadapi itu nggak diselesaikan sama dia, tapi dia mencari jalan keluarnya dengan cara menghindari. Polanya akan berulang terus-terusan seperti itu. Bisa jadi dia berhasil menghindari situasi ini, mungkin di situasi berikutnya dia akan menghadapi lagi tantangan baru, diminta untuk melakukan presentasi lagi. Pemaknaan dia tentang dirinya juga sama tuh. Aku kayaknya nggak bisa. Atau misalnya dia melihat ketika dia dikasih tugas yang baru, target yang baru, dia melihat orang yang memberikan tugas itu kayaknya sengaja dia ingin menjatuhkan aku gitu kan ya. Padahal kalau orang dengan kondisi yang baik mungkin dia bisa melihat wah itu sebagai sebuah tantangan buat aku, kesempatan untuk aku bisa menunjukkan gitu loh. Jadi ada pola pikir, pola merasakan dan pola perilaku yang berulang gitu loh dalam menghadapi situasi-situasi yang berbeda-beda. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau stres itu kan hal yang wajar dan normal ya. Ketika kita merasakan cemas juga sebenarnya itu juga hal yang normal gitu. Tapi kita bisa lihat jalan keluar kita menghadapi sebuah kecemasan itu bagaimana. Mungkin di situasi ini kita nggak berhasil, di satu situasi berikutnya kita bisa berhasil. Kita nggak bisa bilang itu gangguan kesehatan mental gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya polanya berulang terus-terusan seperti itu, ya
Bisa jadi. Bisa jadi ya. Gitu. Oke, tapi kalau ngomongin gangguan kesehatan mental itu ada nggak sih Mbak? Maksudnya kayak yang bener-bener kayak, oh ini yang contohnya ya, maksudnya ini yang ringan, ini yang berat banget, paling berat. Selama ini mungkin kita berpikir kalau yang ringan itu yang stres-stres kerjaan gitu dan lain sebagainya, kayak jadi uring-uringan gitu ya. Jadi kayak susah tidur, akhirnya kan jadi insomnia, terus kayak aduh besok paginya harus kerja lagi, itu jadi acak-acakan. Itu pengaruh juga ke kesehatan mental nggak? Atau yang paling buruknya lagi, yang paling berat let's say, itu kayak ya aksi mengakhiri hidup dan lain Iya. sebagainya. Itu bisa jadi contoh-contoh atau gimana? Iya, kalau kita kategorikan ya ada sebenarnya. Bahkan gini, kayak misalnya gangguan depresi gitu ya. Depresi pun ada tingkatnya kan ya, Oh. dari mulai yang ringan, sedang, sampai yang parah gitu. Kalau misalnya diawali, misalnya yang ringan itu kayak gangguan penyesuaian. Ada stres, harus pindah kerja segala macam, itu kan gangguan penyesuaian. Ketika itu kan gangguan yang ringan ya dan normal. Tapi bisa jadi sebuah gangguan serius, dia nggak bisa mengatasi. Hal itu jadi tumpukan jadinya. Jadi tumpukan yang tadinya ringan, terus meningkat lagi ke gangguan cemasan, meningkat lagi ada serangan panik, bla 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 segala macam gitu. Kalau yang memang berat sekalian itu seperti misalnya gangguan depresi berat, terus OCD yang sangat juga berat, terus skizofrenia gitu. Jadi memang ya beragam karena masalah kesehatan mental itu emang banyak sekali. Banyak sekali gitu. ya. Tapi kalau dengan banyaknya kesehatan mental yang terganggu itu, biasanya faktor-faktor apa sih Mbak yang akhirnya mendukung sehingga orang ini mengalami gangguan kesehatan mental? Apakah ya tergantung mungkin kondisinya, maksudnya apakah dari faktor keluarga, lingkungan, atau mungkin trauma, atau segala macam? Nah itu juga kompleks banget Mas Matt ya. Tapi yang paling penting adalah lingkungan, khususnya circle pertamanya kita itu juga sangat mempengaruhi. Nah kadangkala itu ada si individu yang dia aware tentang perubahan dirinya atau yang dia alami. Tapi dari keluarga menganggap itu sesuatu yang berlebihan, nggak nyata gitu loh. Nah itu bisa memperburuk kondisinya dia karena nggak mendapat emotional support dari lingkungan terdekat, malah dianggap mungkin aneh, dianggap terlalu berlebihan seperti itu. Jadi kalau ditanya faktornya apa, variatif, balik lagi masing-masing individu bisa saja nih ya, si A mengalami depresi, si B mengalami depresi, mungkin faktor pemicunya beda banget. Gitu loh, nggak selalu sama, dan proses untuk dia keluar dari kondisi itu juga nggak bisa kita targetkan. Ini hampir mirip nih, pasti 2 bulan ke depan sudah oke, nggak juga. Misalnya si A punya willing yang sangat bagus, kesadaran sangat bagus, tapi lingkungannya sangat toksik sekali gitu, dan dia masih kesulitan keluar dari lingkungan itu, mungkin akan lebih sulit gitu dibanding yang ini kondisi depresinya lebih berat tapi lingkungannya sangat suportif sekali, mungkin akan prosesnya akan lebih cepat gitu. Oke, waduh. Ternyata sekompleks itu ya kesehatan mental, yang orang pikir kayak remeh-temeh, ternyata sekompleks itu dan seberbahaya itu kalau tidak ditangani dengan baik. Nah nanti mungkin di segmen selanjutnya kita gimana cara menangannya kalau akhirnya kita udah mulai drop gitu, karena ya manusiawi kali kita drop ya Mbak ya. Nah supaya tidak terjatuh terlalu dalam dan masuk ke kesehatan mental yang sangat-sangat buruk gitu ya, nanti kita akan tahu gimana caranya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Nah, kita masih membahas tema kita hari ini seputar bijak menjaga kesehatan mental kita. Jadi kalau ada punya pertanyaan boleh ya tanya-tanya seputar kesehatan mental di 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Mbak Nidia Dwika Putri, MPS psikolog dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke, Mbak Nidia, kita lanjut lagi. Kalau kita ngomongin tentang sorry ya, maksudnya selama belakangan ini tuh ya sering kita lihat ya ada kayak kasus bunuh diri, keluarganya bapaknya mengakhiri hidup anak-anaknya terus terakhir dia sendiri dan menyisakan anak satu gitu, kayak nggak kebayang itu beban hidupnya si anak yang ditinggal seperti apa. Itu kasus-kasus yang seperti itu kenapa sih Mbak? Maksudnya kayak itu tuh ketika melakukan itu tuh memang benar-benar nggak ada apa kayak rasa takut, kasihan atau apa, itu benar-benar kayak hilang aja atau gimana sih kondisinya waktu itu? Iya, kalau dibilang nggak sadar sih nggak mungkin ya. Pasti dalam kondisi sadar. Tapi kenapa dia melakukan itu pasti banyak sekali faktor pemicu. Apakah terkait dengan beban ekonomi segala macam. Tapi
Tapi kalau sampai dia ngelakukan itu tanpa ada rasa takut, rasa bersalah, kemungkinan memang seseorang itu memiliki masalah atau gangguan kepribadian yang cukup berat sekali gitu. Nah, kita nggak bisa bilang gangguan kepribadiannya itu apa ya gitu loh. Terus kalau dampaknya bagi anak yang ditinggalkan, ya kemungkinan besar akan menimbulkan trauma yang luar biasa ya, apalagi ketika dia menyaksikan kayak gitu. Jadi luar biasa faktor pemicunya juga pasti banyak sekali apa yang melatar belakangi. Biasanya sih memang entah itu ada trauma di masa lalu atau memang beban-beban ekonomi tadi, sosial Ya, segala mungkin macam. karena selama ini mungkin belakangan kita nggak ngomongin kasus yang tadi saya sebutkan ya, tapi mungkin belakangan ini kayak Mbak Nidia sebut ada faktor ekonomi, terjerat pinjol dan lain sebagainya itu kan Iya. lagi happening banget gitu ya. Oke Mbak, sebelum lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa, di mana? Selamat pagi, Kak Mas Oh, Raden. kaget Ini saya. Bu Hana Jakarta. Ya, ya Bu Hana Oke, di langsung Jakarta. aja, Ya, Hana. iya Bu Oke, Hana di langsung Jakarta, aja ke silakan. Kak Nindya ya. Pagi, Kak. Kak Nidia, Selamat iya. pagi, Kak, Bu Hana. saya mau tanya ya, boleh jelasin nggak mungkin secara garis besar gitu, singkat aja, mengenai otak kiri dan otak kanan. Fungsinya seperti apa? Kalau ada gangguan emosi, itu biasanya larinya ke otak yang sebelah mana, Kak? Kemudian yang kedua, pada anak-anak yang berkebutuhan khusus autisme, apakah mungkin setelah menjelang dewasa, misalnya umurnya 25 atau lebih, bisa mendapatkan gangguan jiwa yang lain? Itu yang ketiga. Kemudian Kak, bisa nggak kasih kita seperti apa sih tes psikolog atau psikotes buat anak-anak berkebutuhan khusus? Kayaknya susah banget ya, mau dapetin nilainya juga susah. Mungkin 3 pertanyaan saya, Kakak. Oke, terima Baik kasih ya. Bu Hana Sehat yang ada selalu. di Jakarta. Kita akan coba jawab ya. Terima kasih Bu. Oke, ini borong pertanyaan nih Bu Hana ya. Yang pertama itu masalah emosi gitu ya. Emosi itu kan sebenarnya ya itu ya. Selama ini mungkin kita salah kaprah tentang emosi, bahwa emosi itu selalu yang marah-marah gitu ya. Nah, kalau emosi kan bisa sedih, bisa bahagia dan lain sebagainya. Nah, kalau ngomongin di otak itu sebenarnya ada pengaruh nggak sih otak kiri atau otak kanan, atau ada salah satu fungsi atau bagian di otak yang memang fungsinya untuk mengendalikan, mengontrol emosi yang ada di diri kita gitu, Mbak? Iya. Nah, tadi kan pertanyaan kiri apa kanan. Sebenarnya nggak seperti itu ya. Jadi emosi itu di sistem limbik, itu di amigdala. Itu sebenarnya kalau kita lihat gambar otak, isi kepala gitu ya. Bagian emosi yaitu amigdala yang mengatur emosi itu sebenarnya sangat kecil sekali. Tapi sebegitu luar biasanya dia Betul. mempengaruhi sehingga ketika kita dalam kondisi emosi yang sangat tinggi gitu ya, kognitifnya kita itu nggak bisa berfungsi. Padahal kalau dari segi ukuran tuh beda banget kan ya. Jadi kayak terjadi emotional hijack, kognitifnya langsung diblok, nggak bisa dipergunakan gitu lah. Jadi kita nggak bisa berpikir secara lebih realistis gitu. Jadi mesti kita bantu untuk kelola emosi dulu. Cara mengelola emosi itu ya macam-macam. Salah satunya sebenarnya yang paling simpel Apa ketika itu? kita dalam tegangan yang tinggi, emosinya tinggi, yang paling sederhana, nafas dulu yuk, ambil jeda dulu. Kenapa? Coba kalau mungkin Mas Pet bisa memperhatikan ya, lakukan body scanning pada saat kondisi emosinya tinggi, misalnya ketakutan gitu, terjadi nggak perubahan fisiologis di tubuhnya? Iya. Seperti detak jantung meningkat Yes. gitu ya. Jadi kita tenangin dulu tuh respon itu dengan cara inhale, exhale gitu. Karena pada saat detak jantung meningkat, dadanya terasa sesak, asam lambung naik, itu otomatis kerja tubuh menjadi 2 kali lipat lebih berat. Dan kognitifnya jadi nggak bisa kita gunakan. Jadi berjeda dulu, ambil jarak, minum air putih, inhale, exhale dulu gitu. Kalau ada orang bilang kan nanti nggak nyelesain masalah, iya benar. Tapi kita fokusnya mau membuat tadi respon fisiologisnya kembali normal lagi. Tubuhnya kembali rileks supaya kita bisa berpikir jernih. Betul. Gitu loh. Jadi adanya itu di sistem limbik, namanya amigdala, bukan di Amigdala, kiri ya. ataupun di kanan. Nah, gitu. itu penting juga tuh kalau kita orang Jakarta dan sekitarnya lagi kejebak macet-macetan, ketemu kondisi yang sangat bikin emosi, amarah tingkat tinggi. Inhale, exhale ya. Iya. Kalau ada air putih, minum dulu air putih supaya nggak Supaya Itu pengalaman mindful pribadi ya. sih. Oke, yang kedua, bisa nggak sih anak berkebutuhan khusus terutama autism gitu ya, itu kalau gede mengalami gangguan kesehatan mental? Iya, bisa saja karena gini, kesehatan mental itu ibaratnya tuh nggak pandang bulu. Oh, Ya, siapapun bisa. Cuman memang untuk anak autistik akan lebih sulit untuk kita mengetahui karena kan tadi mereka untuk anak gangguan autistik memiliki keterbatasan dalam hal komunikasi dan sosial gitu ya. betul. Kadangkala bentuk frustasinya memang kita sulit untuk mengartikan apakah dari yang pasti dia frustasi ketika apa yang dia inginkan tidak mampu dia sampaikan Betul. gitu ya. Atau dia sudah mencoba menyampaikan tapi tidak
mampu ditangkap oleh orang di sekelilingnya gitu loh. Jadi kalau pengen tahu gimana nih supaya tahu, amati apakah ada perubahan di samping dari tadi, kita kan biasanya sudah punya baseline ya, ini anak emosinya itu gimana, ada terjadi perubahan emosi nggak, ada terjadi perubahan perilaku nggak, ada terjadi perubahan kebiasaan nggak, misalnya dari jam tidur, dari pola makan gitu. Jadi banyak hal yang mesti kita amati gitu. Oke, jadi banyak indikatornya gitu ya. Indikatornya, kadangkala kita nggak perlu langsung misalnya harus dilakukan pengecekan ini. Sebenarnya sesimpel kita mengamati perubahan kebiasaan dari si individu tersebut, kita sudah bisa dapat buat tanda nih ada yang nggak beres nih sama anak ini gitu. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ini masih hubungannya dengan anak autistik ya. Kalau semisal gitu ya, mungkin bapak ibunya ya lagi sibuk atau apa gitu ya, nggak begitu memerhatikan, terus kayak kok ada sesuatu yang beda nih ternyata gitu ya. Nah dibawalah ke psikolog, terus misal bawa ke Mbak Nidia gitu ya. Terus biasanya apa gitu kan, karena mungkin orang tuh kayak, kalau orang biasa kan asesmennya ditanya, ya kan, komunikasinya bisa dua arah nih. Nah kalau anak autistik gimana tuh, maksudnya caranya supaya untuk mengetahui bahwa ini ada something yang nggak bener nih di anak ini dari sisi kesehatan mentalnya gitu Mbak. Biasanya dengan melakukan observasi yang lebih mendalam gitu. Terus ada beberapa tools juga, itu biasanya akan dihandle oleh psikolog yang memang khusus penanganan anak berkebutuhan khusus sama dokter-dokter spesialis anak tumbuh kembang kayak gitu. Jadi kalau ditanya memang cara untuk melakukan assessment autistik sama orang dalam artian tidak memiliki gangguan klinis seperti itu memang tidak akan berbeda. Kadangkala hasil yang keluar itu tidak berupa skor tapi lebih ke deskriptif gitu loh. Karena kan kita melakukan observasi betul. Gitu. Jadi memang nggak mudah untuk kita bisa mendefinisikan apakah dia sekedar frustasi karena keinginan yang nggak terpenuhi dan dia tidak bisa mendelivery, atau memang udah masuk ke ranah tadi depresi gitu. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Hana yang ada di Jakarta ya. Terima kasih sudah menghubungi kami Bu Hana ya. Oke, kita lanjut lagi Mbak. Nah ini kan serem ya kalau akhirnya itu jadi kejadian yang tadi kita sempat mention gitu. Sebenarnya kalau ngomongin kesehatan mental kita sudah mulai terganggu, mungkin orang lain bisa ngelihat, mungkin ya, itu kalau juga perhatian ya gitu ya. Ya kalau untuk support system yang di ring satunya harusnya sih paham lah ya gitu. Tapi secara diri kita sendiri, sebenarnya kalau kita ngerasa kita ada gangguan kesehatan mental itu, kita bisa ngerasain nggak sih Mbak? Atau hanya orang lain aja yang bisa atau gimana? Kalau dibilang bisa, harusnya sih bisa. Tapi balik lagi nih Mas, pemahaman kita atau informasi yang kita miliki terkait dengan kesehatan mental seperti apa. Karena nggak semua orang itu aware kan dengan maksudnya literasinya gitu, dalam paham atau artian tidaknya. paham nggak dia tentang kondisi kesehatan mental. Untuk beberapa orang yang nggak paham gitu ya, dia ngerasa itu adalah hal yang normal misalnya. Misalnya udah mulai ada gangguan tidur gitu ya. Paling dia cuma pikir, biasa, mungkin karena lagi beban kerjaan. Tapi kan sebenarnya itu udah sinyal, ada stres yang sedang dia hadapi. Kalau misalnya dia nggak kelola itu dengan baik gitu ya, dia akan beradaptasi dengan pola yang keliru itu. Gitu loh. Jadi sebenarnya ada dua kemungkinan. Bisa jadi si individunya sendiri tidak memiliki pemahaman yang baik tentang kesehatan mental sehingga awareness-nya juga sangat rendah sekali, atau memang karena adanya stigma negatif terkait kesehatan mental sehingga dia melakukan denial terhadap apa yang terjadi pada dirinya tadi. Itu juga bisa. Betul. Berarti kalau ada denial, berarti untuk mencapai titik acceptance itu perlu effort yang lebih dong, karena dia untuk mengakui diri sendiri aja belum bisa gitu. Iya, karena dia selalu bisa saja melakukan normalisasi atau rasionalisasi terhadap apa yang dialami gitu. Misalnya orang lain sudah melihat kayaknya ada perubahan ini enggak lah, ini kan karena ini aja, karena memang sekarang jam kerjanya lagi berantakan, gini-gini segala macam gitu. Ini karena memang lagi ngadapin situasi sulit, tapi ketika ditanya, terus apa yang udah dilakukan? Nggak ngelakuin apa-apa juga gitu. Itu kan jadi kayak tumpukan ya sebenarnya Mas ya. Ya balik lagi ketika kita nggak memiliki kesadaran atau kita melakukan pengabaian, penyangkalan gitu, kita akan beradaptasi dengan pola yang keliru, lama-kelamaan itu jadi kayak bom waktu aja. Oke, itu dari diri sendiri. Kalau dari orang lain bisa lihat ya? Bisa Perbedaan iya, itu. bisa enggak, sama. Balik lagi ke yang tadi. Pertama, kalau orang lain itu tidak aware dengan perubahan tersebut atau misalnya memiliki pandangan atau stigma yang negatif, dia nggak ngelihat itu sebagai sebuah permasalahan mental atau kesehatan mental. Mungkin yang dia lihat sudut pandangnya adalah ya emang dasarnya kurang bersyukur aja gitu lah.
ngeluh terus Iya, gitu iya, lah. iya. Kadang-kala kan ketika orang itu ngeluh bukan berarti untuk ngeluh tapi memang udah cry for help ya. Tapi yang dimaknai oleh individu yang mungkin nggak paham tentang ranah kesehatan mental, dia melihat itu ya kebanyakan ngeluh, padahal nggak demikian. Mungkin itu juga udah sinyal kalau saya tuh butuh bantuan kayak gitu. Mungkin yang paling sering terjadi misalnya kalau remaja itu paling sering melakukan self harm melalui istilahnya kalau remaja tuh barcode ya atau cutting. Nah, ada beberapa orang tua ini yang nyata saya temuin di meja praktek ketika sudah saya menginformasikan dan anaknya juga bersedia untuk diberikan informasi tentang kondisinya dia, orang tuanya responnya adalah itu cuma cara dia aja mencari perhatian gitu loh. Padahal kan itu ya selain itu juga dia mencari perhatian untuk minta dibantu, tapi kan juga dia mengalami kesulitan untuk mengekspresikan emosi-emosi yang dia rasakan, dia nggak punya cara kan, gitu loh. Aduh, ternyata sekompleks itu ya dan complicated itu. Kalau ngomong kesehatan mental ya, aduh jadi takut ya. Kalau bisa kita tuh harus benar-benar yang ya itu nggak hanya ngomongin positive thinking aja, tapi untuk menuju ke fase itu pun perlu effort yang sangat luar biasa. Makanya support system di sekitar kita itu sangat penting. Oke, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya Mbak ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kenapa sih bersama kami di Bincang Sehati? Kita masih membahas tema kita hari ini, bijak menjaga kesehatan mental kita bersama dengan Mbak Nidia Dwika Putri, MPSI psikolog dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke Mbak, sebelum kita ngomongin gimana cara terapinya gitu ya, kita mau tahu dulu, spill dong Mbak, di range usia berapa sih rata-rata, kalau dari prakteknya Mbak Nidia sendiri deh gitu ya, yang rentan, yang sering datang ke tempatnya Mbak Nidia itu di range usia berapa ketika ngomongin kesehatan mental? Oke, kalau sekarang itu lebih banyak dewasa awal, jadi 17 tahun ke atas yang lagi menghadapi crisis life quarter ya, seperempat abad. Nah itu banyak, itu biasanya gangguannya itu masih ringan, mungkin masalah adaptasi gitu ya, terus bingung memilih antara melanjutkan S2 atau misalnya bekerja atau misalnya menikah kayak gitu. Tapi itu ternyata sudah cukup mengganggu dirinya sendiri. Artinya kalau dilihat sisi positifnya sih mereka punya awareness yang cukup bagus. Betul. Ya gitu ya. Terus kalau untuk remaja juga itu ada gitu. Nah beda-beda kasusnya nih kalau untuk remaja terkait dengan permasalahan emosional, kesulitan untuk meregulasi emosi gitu loh. Depresi juga ada gitu. Kalau untuk yang dewasa awal paling banyak itu gangguan kecemasan karena overthinking tadi, tuntutan segala macam. Oke, apalagi sekarang wah tuntutan tuh banyak ya. Iya. Tuntutan ini dan itu, apalagi kalau harus membandingkan dengan adanya media sosial juga pengaruh nggak sih Mbak itu Mbak? Sangat berpengaruh. Iya kan? Iya, bisa aja tuh yang tadinya kita nggak ada masalah dengan diri kita gitu ya, tapi dengan terpapar media sosialnya mungkin nggak salah ya, tapi paparan yang terus-menerus, emosi yang dirasakan sebenarnya juga valid. Betul. Tapi intensitas pergolakan emosi yang sangat tinggi itu yang mengganggu sebenarnya. Itu kadang-kadang tuh kita gini Mbak, ya bersyukur ya kadang-kadang ya, ini juga mungkin jadi refleksi diri sendiri. Kadang-kadang ngeliat teman atau orang gitu, ini wah gimana ya gitu. Kayak akhirnya gitu kita compare diri kita dengan orang lain. Iya. Padahal kan fase dan jalan hidup orang mungkin beda-beda. Itu juga bisa pengaruh ke kesehatan mental ya? Iya, karena bisa jadi tadinya kita sudah merasa cukup nih dengan pencapaian kita. Iya. Begitu kita terpapar dengan pencapaian orang lain, kita jadi mempertanyakan, apa emang harusnya aku segitu ya? Kita mulai membandingkan. Padahal mungkin prosesnya kita juga nggak sama dengan dia gitu. Dan perlu dipahami bahwa apa yang ditampilkan di media sosial itu pasti sudah sangat terakurasi kan ya, gitu lah. Sudah sangat dipilih, Sudah difilter. gitu ya, sudah difilter gitu lah. Jadi proses berdarah-darahnya mungkin tidak tertampilkan di sana. Yang kita lihat tuh hanya permukaannya aja gitu loh. Terus kita mengcompare dengan proses kita yang sangat sulit sekali gitu. Too good to be true ya. Tapi kalaupun akhirnya kita di posisi itu gitu ya, itu sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Apakah bisa dengan sendiri-sendiri atau kayak
oh kayaknya udah nggak bisa harus ketemu psikolog nih gitu. Pertama, sebenarnya nggak harus langsung-langsung aku harus cari profesional nggak ya. Kayak Gen Z sekarang kayak gitu. Gen Z lebih mudah ya. Aku kayaknya harus ke psikolog deh gitu. Sebenarnya itu coba ngobrol dulu sama orang terdekat. Karena pada saat kita ngobrol sama orang terdekat itu merupakan suatu bentuk dukungan awal, emotional support yang kita dapat. Terus selain itu pada saat kita ngobrol, mungkin itu juga membantu cara pandangnya kita. Gitu loh. Tapi memang ya Kak, pada saat ngobrol sama orang terdekat, pilih orang yang memang bisa menjadi pendengar yang baik dan pahami juga kebutuhan kita apa Mas pada saat Jangan ngobrol. cari yang kompor ya. Iya betul, misalnya kita punya kebutuhan divalidasi, mungkin cari orang yang bisa mendengarkan dan menerima dan memahami. Bukan orang yang tipikalnya problem solver, karena kalau problem solver dia akan mengabaikan emosinya kita kan ya, langsung cari jalan keluar. Akhirnya kita ngerasa kok tidak, maksudnya emosi yang dirasakan itu seolah-olah nggak nyata gitu loh. Gitu loh. Jadi bukan berarti kita ngobrol itu untuk cari solusi ya. Nggak selalu, karena kadangkala butuh penerimaan aja gitu. Nah untuk orang-orang yang tipikalnya mungkin sangat logis sekali, dia pengen, tujuannya mungkin baik ya untuk menguatkan temannya mencari jalan keluar. Tapi sebenarnya mungkin saat itu dia belum berpikir bagaimana jalan keluarnya, tapi butuh untuk benar nggak sih emosi yang dirasakan gitu lah. Jadi kita juga pahami pada saat bercerita kebutuhan kita itu apa, supaya kita bisa mencari orang yang untuk tempat cerita sesuai dengan kebutuhan kita. Oh ini pendengar yang baik, ya udah berceritalah sama dia gitu loh. Tapi ada juga orang yang emang kebutuhannya adalah supaya bisa dikasih solusi gitu loh. Diskusi dua arah. Kalau lawan ceritanya adalah orang yang pasif, cuman bilang iya paham sih, nggak solusi bagi mereka gitu lah. Oke, jadi memang kalau udah di titik yang udah nggak bisa lagi harus ketemu psikolog kali ya Mbak? Iya, ketika itu sudah dilakukan, terus kayaknya kok nggak memberikan dampak apapun ya, nggak dapat pencerahan gitu, nggak ada pola yang berubah juga. Ya, coba tadi ketemu dengan profesional. Oke, terima kasih Mbak Nidia. Sebenarnya banyak yang mau kita bahas, tapi waktu juga membatasi kita. Semoga di tahun 2024 ini mental kita terjaga semua, sehat semua, demi masa depan yang lebih cerah ya. Amin. Terima kasih Mbak Nidia. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Nidia. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif dan menenangkan hati hanya di platform The iPlus. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Dan ingat, jaga kesehatan mental Anda, tetap happy dengan semua hal yang terjadi di hidup Anda ya. Jangan dibawa stres. Sampai jumpa. Terima kasih.